Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 7 rumah di Sepinggan Balikpapan terbakar, penyebabnya belum diketahui. Dua dari 4 pencuri sarang burung walet di Kabupaten Berau ditangkap polisi. 2 pelaku lainnya masih diburu. Objek wisata Pulau Kakaban di Kabupaten Berau makin ramai dikunjungi pelancong. Update pada jam 13.42. Rekaman seorang relawan IB07 menunjukkan kobaran api di permukiman padat Jalan Intan Sepinggan Balikpapan Selatan Senin siang dengan cepat meluas. Itu karena bangunan yang terbakar umumnya terbuat dari bahan kayu. Tidak berselang lama kobaran berhasil dipadamkan, namun begitu 7 rumah gagal diselamatkan. Warga menyebut api tiba-tiba muncul dari bagian atas salah satu rumah saat hujan mengguyur kawasan tersebut. Jam 12 pas hujan deras tadi mas berarti ya? Pas hujan tadi. Itu gimana mas? Langsung besar ke apinya? Udah kejadiannya langsung dari atas itu api udah mulai keluar semuanya. Dari atas mas ya? Iya dari atas. Dari bawah sini. Dari bawah. Dari bawah. Dari jauh itu udah kelihatan mulai asap hitamnya keluar. Asap hitam besar ya? Pas hujan deras tadi berarti ya? Waktu hujan langsung nggak lama pemadam datang. Terus tadi berapa rumah mas yang terbakar mas? Kalau berapa rumahnya sekitar 7 ya? 5 kan 6 gitu. 5 atau 6. Iya. Petugas pemadam kesulitan menjangkau titik api karena jalannya sempit dan banyak warga yang datang untuk menonton kebakaran. Kesulitan kita memang medannya agak sulit ya karena berbukit begitu sehingga kami kesulitannya di situ. Berapa rumah pak yang terbakar? Rumahnya kurang lebih 7 rumah. 7 rumah. Berapa kakak itu? 7 rumah kakak, ada 10 kakak. Pak, 10 kakak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedangkan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Polda Kaltim masih menyelidiki sebab tenggelamnya kapal tunda TB Blue Dragon 12 di Sungai Semoy Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mereka sudah mengirimkan tim ke lokasi kejadian untuk mendata dan mencari sebab tenggelamnya kapal tersebut. Sepanjang minggu siang, polisi berupaya mengangkat 1 ABK yang terjebak dalam kapal yang meledak dan tenggelam di dasar sungai. Mereka juga akan mendatangkan nakhoda kapal untuk memastikan posisi tepat kapal tersebut tenggelam. Rekan-rekan sekalian, bisa kami jelaskan bahwasannya tim kami, tim dari Polair, baik dari Direktorat maupun dari Polres, TNI AL, Basarnas maupun SAR dan KPLP masih berada di TKP sampai dengan tadi jam 11:30 masih mencari keberadaan atas nama Errol ini untuk dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya. Untuk yang bersangkutan diduga berada di dalam kamar pada saat kejadian. Jadi pada saat ledakan tersebut tidak bisa diselamatkan yang bersangkutan. Jadi diduga langsung tenggelam dan ini sedang kita lakukan evakuasi untuk yang bersangkutan. Selain upaya penyelaman, polisi ikut membantu penyisiran permukaan sungai untuk korban yang kemungkinan terbawa arus air. Selanjutnya, polisi akan mengangkat bangkai kapal guna memastikan sebab terjadinya ledakan yang mengakibatkan kapal tersebut tenggelam.
Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Tim SAR gabungan ini tengah berupaya mengevakuasi jasad anak buah kapal tunda TB Blue Dragon yang terbakar dan tenggelam di anak Sungai Semoy Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Senin siang. Saat ditemukan, ABK tersebut sudah tidak bernyawa. Jasad tersebut ditemukan setelah regu pencarian melakukan penyelaman di dalam bangkai kapal yang tenggelam. Selanjutnya, jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Pada hari Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022, pada pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban dalam keadaan Mike Delta dengan cara penyelaman di sekitar LKP. Selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan dengan menggunakan ambulans. Tenggelam sudah dia. Detik-detik tenggelamnya kapal tunda TB Blue Dragon 12 ini terekam melalui video amatir warga pada Sabtu sore. Pada video berdurasi 30 detik itu, kapal yang awalnya terlihat bersandar di tongkang tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap tebal dan tidak berselang lama kapal pun tenggelam. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Aduh. Cepat, Mas. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 7 rumah di Sepinggan Balikpapan terbakar, penyebabnya belum diketahui. Dua dari 4 pencuri sarang burung walet di Kabupaten Berau ditangkap polisi. 2 pelaku lainnya masih diburu. Objek wisata Pulau Kakaban di Kabupaten Berau makin ramai dikunjungi pelancong. Dengan kepala yang sudah gundul, Aditya dan Andi Alfian digiring ke ruang preskon Polres Berau di Tanjung Redep Senin siang. Kedua pria ini ditangkap karena mencuri sarang burung walet milik warga di Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung Tabur. Dalam penangkapan ini, polisi menyita sarang burung walet yang sempat dicurinya. Pencurian sarang burung walet ini diketahui pemilik melalui kamera pengintai. Melihat hal itu, korban segera memanggil penjaga sarang dan mereka melaporkan pencurian itu ke polisi. Dari rekaman itu terlihat pelaku yang menerobos masuk ke dalam sarang berjumlah 4 orang, namun yang berhasil ditangkap baru 2 orang. Kronologis penangkapan berawal dari adanya laporan masyarakat yang mana melaporkan bahwa terjadi pencurian sarang burung walet yang termonitor dari CCTV. Dari CCTV rumah terdapat 4 orang yang datang ke rumah pelapor rumah walet, bahwa ada 4 orang dengan menggunakan 2 kendaraan bermotor melakukan pembobolan dan mengambil sarang walet dengan jumlah kurang lebih 1,5 kg atau 1.527 gram. Akibat perbuatannya, kedua pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau.
4 pengedar narkoba jenis sabu-sabu dan ganja ini Senin siang digelandang ke Mako Polda Kaltim di Balikpapan untuk diproses secara hukum. 3 dari 4 pelaku merupakan pengedar sabu-sabu dan 1 lainnya pengedar ganja. Dari 4 pelaku ini disita barang bukti sabu-sabu dan 108,64 gram dan 436 gram daun ganja kering. Barang bukti yang sudah diakui kepemilikannya itu selanjutnya dimusnahkan dengan cara dibakar dan dilarutkan ke dalam air. Kalau nggak biasa nih baunya kurang mantap juga ini. Kita nggak kurang. Ya, pemusnahan ini pada kali ini kita lakukan secara bertahap. Jadi setelah ada hasil dari laboratorium terkait dengan kuantiti, ya, dengan berat yang kita tangkap, nanti itu kita sisihkan untuk proses pengadilan sedikit. Selebihnya sisanya harus segera kita musnahkan agar tidak ada penyalahgunaan. Ini dalam 1 pekan penangkapan ini? Ini dalam 1 pekan. Ini kebetulan kan ada ganja dan sabu-sabu. Kabid Humas Polda Kaltim menyatakan pemusnahan ini dilakukan setelah diuji melalui laboratorium kesehatan. Usai pemusnahan barang bukti, para tersangka dikembalikan ke tahanan untuk kesiapan sidang di pengadilan negeri. Keempatnya terancam pidana 4 hingga 20 tahun penjara. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. 3 pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak kandung, pemerasan di SPBU dan pemerasan dengan modus mengaku polisi jalan raya, Senin siang digelandang ke Polresta Samarinda. Ketiganya ditangkap secara terpisah dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kejahatan paling biadab dilakukan FA. Pria tersebut tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Ironisnya perbuatan bejat itu dilakukan pelaku sejak tahun 2013 hingga 2022. Saat FA pertama kali melakukan perbuatan bejatnya, korban masih berusia 9 tahun. Pelaku akhirnya tertangkap setelah korban melarikan diri dari rumah dan mengadu ke neneknya. Pidana pencabulan anak di bawah umur, yang mana peristiwa ini sudah terjadi sejak korban ini berumur 9 tahun. Ya, sejak korban ini berumur 9 tahun dan sampai saat ini korban sudah berumur 15 tahun. Ya. Jadi untuk 16 tahun. Jadi untuk korban ini adalah anak kandungnya sendiri. Ancaman dengan menggunakan senjata tajam ya di muka umum yang sempat viral ya. Kemudian mintakan untuk segera ditindaklanjuti, lakukan penyelidikan dan berhasil kita temukan pelakunya. Jadi modusnya adalah yang bersangkutan ini sebagai tukang parkir di SPBU, mengatur antrian, tapi kemudian yang bersangkutan memaksakan kepada para supir atau driver yang ada di sana untuk menyerahkan sejumlah uang. Ya, jadi para korban biasanya ditarget uang sebesar 1.500.000 untuk membayar, kalau tidak buku KIR atau STNK akan disita oleh yang bersangkutan. Oh, dia kalau jadi polisi dia sebagai lantas atau gimana itu? Ya, kalau jadi polisi sebagai PJR. Ketiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini terancam pidana 5 hingga 15 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Bagusnya kayak sama nak. Nanti Satpol PP habis.
Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 7 rumah di Sepinggan Balikpapan terbakar, penyebabnya belum diketahui. Dua dari 4 pencuri sarang burung walet di Kabupaten Berau ditangkap polisi. 2 pelaku lainnya masih diburu. Objek wisata Pulau Kakaban di Kabupaten Berau makin ramai dikunjungi pelancong. Tari Jepen ini menjadi pemuncak pelaksanaan Tenggarong International Folk Art Festival atau TIFAF 2022 di Kutai Kartanegara. Acara yang digelar Minggu malam di halaman kantor Bupati Kutai Kartanegara ini dihadiri ribuan penonton, termasuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga Uno yang baru pertama menyaksikan acara itu menilai pelaksanaan TIFAF sudah masuk kategori karisma event Nusantara. Penilaian Sandiaga itu berdasarkan penataan panggung dan pencahayaan, sajian tari hingga ragam budaya yang ditampilkan selama kegiatan berlangsung. Salam sejahtera bagi kita semua. Membuktikan dirinya pantas. Saya berikan penghargaan karena biasanya kalau event di daerah itu standarnya belum bisa mencapai standar karisma event Nusantara. Tapi ini saya saksikan sendiri bahwa ini memang layak masuk di karisma event Nusantara karena sajiannya, panggungnya, permainan cahayanya, musik-musiknya, dan biasanya itu kalau event-event daerah tuh wah, sambutan-sambutan, pidato-pidato banyak sekali gitu. Ini cuma satu pidato dan saya ucapkan apresiasi. Event organizer di sini juga berarti memiliki standar yang baik. Mari kita terus tingkatkan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan pelaksanaan TIFAF ini sengaja dibuat berstandar nasional dengan harapan akan mampu menyedot animo warga untuk kemudian akan berdampak secara ekonomi terhadap pengusaha kecil. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ini langkah konkret kami di bawah dukungan bimbingan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Karena kami berkomitmen bagaimana event ini terselenggara berstandar nasional dan berkualitas. Sehingga banyak pengunjung yang datang. Harapan banyak pengunjung yang datang, daerah kita menjadi ramai, dia membelanjakan uangnya di daerah kita. Sehingga pelaku usaha dan semua sektor yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif itu bisa bangkit. TIFAF 2022 Kutai Kartanegara ini diikuti 18 kecamatan dan 10 provinsi serta 6 negara yang berpartisipasi melalui video. Mereka tak bisa hadir secara langsung akibat terkendala COVID-19. Amir Hamzah, Faidil Adha, melaporkan dari Kutai Kartanegara. Uji petik ekonomi kreatif di Balikpapan sebagai kota penyangga IKN Nusantara dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Minggu siang. Uji petik yang dipilih yakni ekonomi kreatif, aplikasi, dan game. Saat uji tersebut Sandiaga Uno sempat mabar atau main bareng melalui aplikasi game buatan anak muda Balikpapan. Usai bermain, ia memastikan akan memberi dukungan penuh kepada aplikasi lokal tersebut. Sandiaga menilai dukungan itu sangat penting, mengingat potensi ekonominya cukup tinggi. Ia mencatat pengguna permainan melalui jaringan saat ini jumlahnya sudah lebih 50 juta orang. Dan tadi kita sudah mabar, singkatan dari main bareng.
main bareng. Tadi nama gamenya adalah Bunyu Play. Ini masih dalam tahap pengembangan, tapi dalam beberapa bulan ke depan akan difinalkan oleh adik kita. Bahwa Bunyu Play ini saya berharap bisa kita bantu promosikan, kita bisa bantu siapkan agar bisa mampu bersaing dengan PUBG, Free Fire maupun game-game yang sudah lebih dikenal dari luar negeri. Ini bentuk kepedulian pemerintah dalam penyiapan agar subsektor game ini yang ekosistemnya terus berkembang, ada 50 juta lebih gamer di Indonesia, ini bisa lebih memberdayakan talenta-talenta dan ekonomi lokal. Dukungan Menteri Parekraf dipertegas Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud. Ia menegaskan upaya yang dilakukan pemerintah kota dengan memberikan modal untuk kemudian diberikan bantuan berupa dukungan pemasaran. Cek dulu Pak. Nah, artinya masuk dalam ekonomi kreatif dari dinas kita juga terkait tentunya memberikan dukungan. Termasuk saya selalu menyampaikan, kita tidak hanya memberikan umpan, tidak hanya memberikan kail, tapi pemerintah ini menjadi market. Jadi sudah kita kasih umpan, kita kasih kail, kemudian ada hasilnya, pemerintah juga punya kewajiban untuk mempromosikan sebagai marketing, sehingga para pelaku pengusaha ini bukan hanya di tingkat kota, bukan hanya tingkat Kalimantan Timur, tapi bisa berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, karena kami mempunyai linknya, bisa langsung di kementerian, bisa dengan seluruh kepala daerah. Begitu hasil produk-produk UMKM yang diciptakan, kami siap untuk menjadi marketingnya, begitu ya. Itu dukungan moral kan kepada para pelaku usaha. Dari program yang sudah dicanangkan ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menargetkan tahun 2024 akan tersedia 4,4 juta lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Ketua Umum Ikatan Keluarga. Dukungan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur bertambah. Kali ini muncul dari Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin yang menggelar pertemuan alumni Unhas di Balikpapan. Dukungan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara itu disampaikan oleh Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin yang juga mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia menegaskan pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur merupakan bagian dari masa depan dunia. Pemindahan ini harus dilakukan dengan matang, termasuk kesiapan penopang ketahanan pangan, agar tidak bergantung pasokan dari Jawa dan Sulawesi. Kolaborasi seluruh putra-putri terbaik yang ada di IKN ini. Kita harus mendukung penuh IKN, program pemerintah. Nah, tema kita adalah bagaimana ketahanan pangan kita bangun, bagaimana bisa mandiri pangan di IKN. Kami sudah jelaskan, ini kita sudah rintis dari dulu, bagaimana memenuhi kebutuhan pangan IKN. Yang dulunya kita ambil dari Sulsel dan Jawa Timur. Nah, sekarang kita harapkan mandiri pangan di Ibu Kota Negara nanti. Juga hortikultura, seluruh pangan bisa mandiri, berdaulat di Ibu Kota. Kenapa? Karena kalau kita mengambil dari Sulawesi Selatan dan Surabaya, ini biaya angkut, loading, unloading itu ditanggung oleh masyarakat Kalimantan. Setelah selesai, saya mengatakan Amran menegaskan payung hukum ketahanan pangan IKN sudah dibuat sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Pertanian. Payung hukum itu harus segera ditindaklanjuti untuk proses pengesahannya. Amir Hamzah, David Purba, melaporkan dari Balikpapan. Sejak 31 Desember 65 terbalik. Pemandangan indah ini ada di Pulau Kakaban, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Dibukanya kembali kunjungan wisata pasca menurunnya penyebaran COVID-19
membuat pulau seluas 774 hektar dan berada di kampung payung-payung itu kembali ramai dikunjungi wisatawan. Mereka bukan hanya penduduk setempat, karena sebagian diantaranya datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pulau ini diminati karena di tengahnya terdapat danau dua rasa, yakni tawar dan asin. Saat berenang di danau tersebut, pengunjung bisa bermain dengan ubur-ubur tanpa sengat. Benar-benar pulau impian bagi pecinta alam. Mana? Hidden Paradise lah, seperti itu adanya ubur-ubur yang nggak nyengat. Nah itu buat anak-anak ya experience baru lah ya. Terus apalagi yang nikmat di Kakaban ini Bang? Selain itu ya di depan bisa snorkeling sebelum masuk ya di pelabuhan, bisa lihat terumbu karang dan ikan-ikan laut. Ini apa baru pertama kali atau sudah sering kesini Bang? Ini udah yang ketiga kali. Sudah yang ketiga kali Bang. Pengelola wisata di Pulau Kakaban mengatakan, ubur-ubur di pulau ini ada 4 jenis dan semuanya aman untuk bermain. Namun pengunjung dilarang mengangkat satwa itu dari air karena akan membahayakan keselamatan ubur-uburnya. Terutama di danau ubur-ubur ini, ubur-uburnya yang terutama. Di sini ubur-uburnya ada begini. Nah, dan kedua di Palung Kakaban itu bagus juga terumbu karangnya, katanya banyak. Untuk sampai ke sini biasa wisatawan berapa lama perjalanan? Kalau dari mana? Derawan? Misal dari pusat kota. Kalau dari Derawan ke Kakaban itu 45 menit. Saat berada di pulau ini, pengunjung juga bisa menikmati kesegaran alam dari pepohonan yang berdiri di batu karang. Untuk memudahkan pengunjung menuju ke danau dan menikmati kesegaran alam, di pulau ini sudah disiapkan jembatan kayu untuk melintas. Untuk mencapai Pulau Kakaban, pengunjung bisa memanfaatkan jasa kapal cepat dengan tarif 2 juta dan waktu tempuhnya 45 menit dari Pulau Derawan. Mau mencoba? Datang saja ke pulau ini dan nikmati sensasinya. Amir Hamzah, Miko Gusti, melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.